Halo sahabat penyuluh, hari ini saya akan melaksanakan penyuluhan sosial di pertemuan PKK RT 03 RW 9 untuk menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang sedang hangat terjadi sekarang ini. Mari ikuti kegiatan saya sore hari ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur, pangan dan sadar, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 program pokok PKK. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkooperasi. 9. Pelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Hadirin dimohon duduk kembali. Itu yang muhyi, ya mumitu, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid,
Ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Abur ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Musitu ya Jamil ya Waliyu ya Mu'min ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasyidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina Aghfir an sayyi'atina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih azadana dari mahayaina ila khairi qaribna ani syari ba'idna wa qurba rojauna akhiran nirnarmuna balik maqasidana waqti awaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala toha kholilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jamadul halim wa anta ni'mal mu'in amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jamadul halim wa anta ni'mal mu'in amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng pangarsanipun Sohibul Bait Ibu Junaidi ingkang kawula hormati, dumateng pangarsanipun Ibu Ketua PKK ingkang kawula hormati, dumateng pangarsanipun ibu-ibu sedaya hadirin ingkang rawuh wonten ing majelis mriki. Alhamdulillah kita tansah muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan saha kanikmatan dhateng kita sedaya sahingga kita ing wekdal sonten menika saged mapengpal wonten ing papan mriki kanthi wilujeng boten-boten alangan setunggal menapa. Kami monggo rahmat saha nikmatipun Allah ingkang kaparingaken dhateng kita sedaya kita syukuri kanthi waosan kalimat tahmid. Alhamdulillah saestu kula matur nuwun sanget dumateng para ibu-ibu sedaya ingkang sampun gaaken nggih punika mbucal wedal ingkang saperlu kangge
ngerawuhi nggih menika acara rutin PKK wonten sonten menika nggih menika PKK pertama sak sampunipun candle pinten-pinten bulan mugi-mugi sonten menika saestu kula panjenengan sedaya dipun paringi sehat lahir batin diparingi enteng anggenipun nindakaken ibadah dipun paringi sabar ingkang kathah kangge nindaki kewajiban menapa kemawon. Alhamdulillah ibu-ibu ingkang kawula hormati wonten ing mriki Ibu Junaidi sak kelompok nggih ngrawuhaken dhateng panjenengan sedaya ngaturaken sanget agunging matur nuwun bilih ibu sedaya sampun kersa ngrawuhi acara ing sonten menika. Mugi-mugi tindak rawuh panjenengan sedaya kaiwakna ngamal ingkang saleh dipun niat silaturahim. Mugi-mugi kita sedaya tetep pinaringan sehat lahir batin. Amin. Salajengipun Ibu Junaidi sak kelompok ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedaya lan nyuwun pangapunten dumateng para ibu-ibu sedaya ingkang boten saged nyediani papan palenggahan ingkang sae minggahipun mangke pasugatan ingkang sarwa etipeni namung wontenipun mekaten menika dhateng para rawuh sedaya dipun sumuni ikhlasipun penggali lan sakmenika tasih bulan Sawal nggih niki niate kali silaturahim nggih. Nggih nika niat silaturahim gandeng. Bulan Sawal wingi kula panjenengan sedaya mboten saged sami sowan-sowanan nggih, mboten saged kepanggih wonten dalemipun piyambak-piyambak ingkang sakmenika alhamdulillah saged kempal ing dinten sonten niki monggo atas nami kula pribadi lan keluarga kula mbok bilih angganipun srawung dumateng panjenengan sedaya kathah klentunipun temtu kathah klentunipun sadangunipun setunggal taun saestu kula minangka wakilipun keluarga nyuwun agunging pangapunten dumateng para ibu-ibu sedaya. Lan mugi-mugi pakempalan ing sonten menika PKK RT 03 saged lancar, saged berkembang ingkang sae kita jagi, ingkang dereng sae monggo kita bangun, kita sae akan sareng-sareng kados cekap semanten sambutan kula minangka wakil Sohibul Bait. Kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Silvi, Mbak siapa? Mbak Silvi. Kenalan berarti monggo. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mau menambahkan sedikit ya Ibu. Berhubung saya di sini baru dan belum ada pengalaman, belum banyak pengalaman, saya mohon bimbingannya atau mohon bimbingannya dan jika mungkin ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan atau dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sedaya kang sama rawuh terus matur nuwun sanget dhumateng Ibu Junaidi ingkang sampun kersa maringi papan palenggan wonten ing pakempalan sonten menika. Ngapunten nggih ibu-ibu nggih sedaya napa niki gegandengan kala wingi
wonten pinten pertemuan, boten pertemuan nggih Bu nggih. Nggih sampika mugi-mugi saged ngawontenaken pakempalan melih menika mugi paringi lancar nggih Bu, paringi boten napa kalangan menapa-napa saged lancar, saged tambah sae. Mugi-mugi samenika kan RT-nipun baru 6 melih, mugi-mugi saged napa tambah napa nggih? Tambah semangat lah nggih. Tambah semangat mugi-mugi pengalaman-pengalaman yang kan benten nggih nek kalih yang sepuh nggih. Kan mugi-mugi saged berjalan dengan lancar. Mugi kedepannya semakin baik lah nggih. Wonten mawon nggih. Nggih kula niki nyuwun pangapunten nggih. Tesih wau Bu Astrani matur tesih bulan bulan apa nggih? Sawal nggih kula wonten ing mriki napa nggih? Atas keluarga kula mugi-mugi nggih tindak lampah napa sadangune setahun nggih kathah tentu kathah kelematane kathah khilafe kadang nggih kathah salahe nggih pokoke kula sedaya sak keluarga kula saged namung nyuwun pangapunten kan ibu-ibu sedaya ingkang sama rawuh mugi-mugi sami kersa Mbak siapa? Pangapunten nggih Bu nggih. Saya kathah tempate saestu. Mugi-mugi anggenipun kula napa nggih teng mriki menika dipun sepuhaken. Istilah nika kula dipun sepuhaken tapi nggih kula mboten mesti bener tapi kula mesti kudu nyuwun bimbingan ibu-ibu sedaya. Nggih napa sing sepuh ning napa sing nem niku mugi-mugi kula tetep nyuwun bimbinganipun sedaya. Mboten saged kula melampah kok piyambak niku mboten saged. Mugi-mugi nggih benjang nggih kedepannya semakin baik meneh nggih Bu nggih. Nggih. Nggih namung semanten atur kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Donatur memberikan kepada Dewi panitianya. Yuk pancing-pancing ente kan tidak ada dimulai soko dimulai. Ada paling. Yuk. Tarik wae. Kerian. Lain. Penyuluhan saking Pak Ari monggo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk sore hari ini menyampaikan penyuluhan sosial di pertemuan rutin ya PKK RT 03 RW 9. Terima kasih ini kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK RW 9, juga untuk Ibu Ketua PKK RT 03 RW 9, juga kepada Ibu Tuan Rumah Bu Juniati ya, yang telah menyediakan tempat untuk kita bisa bersilaturahmi sore hari ini, meskipun di masa-masa new normal setelah kita menjalani masa pandemi virus COVID-19. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalani dan ini masa-masa transisi, artinya kita menuju ke new normal, new habit, artinya peradaban baru, kehidupan baru, dan juga kebiasaan baru. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menunjukkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul sore hari ini.
saya tidak perlu memperkenalkan diri dulu ya. Tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena sudah kenal ya, tapi tidak terkenal. Saya di sini mau menyampaikan tentang permasalahan sosial. Yang pertama adalah tentang penyuluhan sosial. Mungkin dulu pernah mendengar ya, apa itu penyuluhan sosial? Masih ingat nggak Bu? Apa itu penyuluhan sosial? Sudah lupa ya, karena sudah sekian lama tidak ada penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial itu menurut Permensos atau Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 adalah proses perubahan perilaku ya melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi kepada kelompok masyarakat sasaran agar memiliki pengetahuan, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, itu artinya dari penyuluhan sosial. Jadi dalam penyuluhan sosial nanti akan saya sampaikan tentang informasi. Tahu nggih Bu, informasi ini apa Bu? Berita, ya, kabar. Informasi, memberikan informasi bahwa Kementerian Sosial itu ada yang namanya program, ya Bu ya, program, dan siapa sajalah yang bisa menerima program itu. Oke, mungkin hari-hari ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan menjadi pokok pembicaraan di masyarakat. Oke. Jadi ada yang namanya program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nah, siapa saja yang bisa mendapat program itu yang disebut dulu namanya PMKS. Tahu betul Bu PMKS Bu? PMKS itu dulu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun nama itu diganti sekarang karena kalau nama penyandang itu rasanya kok kurang seret gitu. Sehingga diganti namanya PPKS. PPKS itu penerima pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, PPKS itu ada 26 macam. Ya, ada 26 macam yang namanya PPKS, penerima pelayanan itu. Yang pertama adalah anak balita terlantar. Itu yang berusia 0 sampai 4 tahun yang karena situasi sehingga dia diterlantarkan. Contoh ini yang sedang saya tangani adalah ada di Balidono, tapi saya tidak sebutkan daerah mana, tapi di Balidono. Jadi ceritanya dulu ada seorang ibu menitipkan bayi ya pada seseorang. Pertamanya hanya kenalan di jalan, di bis, dalam perjalanan. Lama-lama sudah kenal, dan suatu malam ibu ini menitipkan bayi sama seseorang ibu juga di wilayah Balidono. Dia bilang cuma titip sebentar, saya mau diklat di Jakarta. Tapi sampai 2 tahun tidak memberi kabar berita di mana dia berada. Dan tidak meninggalkan secuil kertas pun, namanya siapa, alamatnya di mana tidak kita ketahui. Sampai sekarang, sampai anak itu sekarang sudah usia 2 tahun. Ya, dan dipelihara oleh keluarga itu. Nah, sekarang baru mau diadopsi. Lagi proses. Saya ikut mengurus. Kemarin sudah sampai pembuatan kartu keluarga. Dia dimasukkan di keluarga yang merawatnya. Ya, untung anaknya laki-laki dan baik itu, bagus bocah. Iman-iman dibuang ditinggal. Diterlantarkan itu namanya anak balita terlantar karena sejak 0 umurnya sampai sekarang 2 tahun. Ya, sering kalau pas ngurus itu ke kelurahan dia diajak. Ya, umurnya 2 tahun sekarang. Nah, padahal untuk kedepannya dia kan perlu identitas diri, perlu akte kelahiran. Sudah saya buatkan kakaknya, cuma di kakak itu tidak ada nama bapak dan ibunya. Karena tidak tahu lah bapak isopo, ibu isopo. Jadi cuma bapak titik, ibu titik. Karena tidak ada namanya. Nah, nanti setelah proses
untuk pengadopsi baru nanti di akte kelahiran di belakang ada tulisannya menurut penetapan pengadilan anak ini diasuh oleh bapak dan ibu ini. Nah ini namanya anak balita terlantar, dia mendapat prioritas untuk menerima program bantuan melalui Kementerian Sosial. Kemudian juga ada anak terlantar, ini anak usia 5-17 tahun yang karena sesuatu hal diterlantarkan sehingga tidak bisa memenuhi atau menerima kebutuhan baik secara mental, fisik, dan secara sosial. Kemudian juga ada anak nakal. Anak nakal ini anak yang berusia 5-17 tahun yang berperilaku menyimpang dan bisa berurusan dengan hukum tapi tidak bisa diproses karena masih di bawah umur. Ya, seperti pernah kasus yang saya tangani juga anak Balidono juga. Ya, karena kalau anak Balidono saya yang diundang. Ini masih di bawah umur, dia putus sekolah, kemudian bergabung dengan anak-anak lain yang sama-sama satu nasib, tinggalnya di jadi di jalan terlantar gitu, ya, sehingga tertangkap dan dibawa ke sini. Tertangkapnya di Cilacap. Malam-malam saya diundang ke kantor untuk menangani ini karena suruh nyari bapaknya kondini. Ya, sehingga selesaikan. Nggak ketemu, tapi kemarin berulang lagi kecekel di Magelang. Jadi memang sudah tidak bisa diatur. Anak ini namanya anak nakal. Ya, kemarin juga sudah karena masa pandemi dia ditangkap di jalanan, maka dia harus di rapid test. Jangan-jangan kena itu seperti itu. Ya, juga ada yang namanya anak jalanan. Ini sama usianya 5-17 tahun. Dia suka berkeliaran di jalan-jalan. Mungkin jenengan ibu-ibu pas bisanya ke jalan besok lihat itu namanya anak jalanan. Kemudian juga ada wanita rawan sosial ekonomi. Ini yang usianya 18-59 tahun. Belum menikah atau sudah menikah. Statusnya tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini juga dipelihara. Ya, mendapat program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kemudian korban tindak kekerasan. Ini adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan kayak di RT misalnya. Nah, kemudian juga mungkin dibully, terus dia dibully, diejek-ejek, nah, diolok-olok, tidak diterima di lingkungan. Itu namanya korban tindak kekerasan. Kemudian lanjut usia terlantar. Kemudian betul nggih? Usia terlantar. Betul nanti nggih. Di lain tempat ada yang diterlantarkan. Cuma wis ora iso apa-apa karo anake diterlantarkan. Nah, ya. Jadi mohon itu supaya ini yang usianya 60 tahun ke atas. Namanya lanjut usia terlantar atau lansia terlantar. Kemudian penyandang cacat atau disabilitas. Ya, ini juga mendapat program. Kemudian ada tunasusila. Kemudian ada pengemis. Kemudian gelandangan. Ya, dan bekas warga binaan permasyarakatan, artinya ex-napi. Ya, ini juga mendapat program bantuan dari pemerintah melalui Kemensos. Dulu pernah ada warga Balidono juga yang mendapat bantuan seperti ini, ya, yaitu warga binaan pernah ada di lembaga permasyarakatan. Itu mendapat bantuan. Waktu itu saya datangi ke sana, malah dia takut dikiranya dicekel meneh. Tapi begitu saya jelaskan bahwa jenengan sekarang sudah keluar, lalu mau berusaha apa? Nah, ternyata dia juga mau usaha warung karena di dekat rumahnya itu dijadikan tempat pemancingan ikan. Lalu dia jualan, ada mie rebus, ada kopi dan macam-macam. Nah, itu saya minta jenengan bikin warung di situ, apa saja kebutuhannya itu diajukan mendapat bantuan untuk usaha supaya tidak kembali ke perbuatan yang lama. Itu dibina. Kemudian korban penyalahgunaan narkoba. Ini juga dapat. Kemudian keluarga fakir miskin. Nah, fakir miskin itu adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian.
Oke, jadi yang memang benar-benar tidak bisa bekerja dan tidak punya pekerjaan, itu yang disebut fakir miskin. Nah sekarang banyak yang salah mengaku fakir miskin, ya, supaya mendapat bantuan. Nah itu. Padahal yang sebenarnya fakir miskin itu seperti ini tadi kriterianya, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, itu yang disebut fakir miskin. Dan kriterianya untuk keluarga fakir miskin itu ada 14 kriteria Bu, sesuai dengan BPS. Banyak, ada 14 kriteria. Itu kalau ditelusuri di Balidono nggak ada yang punya itu 14 itu. Ya, ada yang lantainya masih tanah, rumahnya masih dari gedek bambu, terus tidak pakai listrik alias sentir, kemudian tidak pakai air dari PDAM, ya, tidak juga mempunyai jamban. Nah, coba sekarang dilihat di Balidono kira-kira ada nggak Bu? Di lingkungan jenengan aja nggak ada 3, nggak ada ya. Nah, itu kalau ditelusuri, kalau harus disesuaikan dengan itu, maka tidak ada, tidak ada. Semua sudah istilahnya ya prasejahtera, menuju kepada sejahtera. Oke. Itu keluarga fakir miskin itu memang harus mendapat perhatian secara khusus. Kemudian keluarga berumah tidak layak huni atau RTLH, rumah tidak layak huni. Nah ini sedang pemerintah melalui Kementerian Sosial itu juga ada program namanya bantuan RTLH, rumah tidak layak huni. Ya, kriterianya banyak. Nah, saya yang sedang saya tangani itu program perumahan tidak layak huni melalui pusat. Itu kemarin Balidono mendapat sebetulnya ada 30 rumah. Tapi setelah disurvei ternyata hanya 19 yang masuk. Yang benar-benar rumah itu tidak layak, rusak. Itu harus diperbaiki, harus dibetulkan. Itu bantuannya sebesar 17,5 juta, yang 15 itu untuk material, yang 2,5 itu untuk ongkos tukang. Tapi rumahnya nanti kalau jadi bagus, rumahnya kuat tentu, karena yang dibutuhkan, yang diutamakan adalah konstruksi bangunannya. Nah, sekarang saya lagi juga mengusulkan ini melalui non pemerintah, karena untuk masuk ke sana terkendala, ada kendalanya sehingga tidak bisa masuk program. Nah ini saya usulkan karena ada lintas komunitas yang mau bantu untuk warga yang rumahnya tidak layak. Kemarin saya usulkan dan sudah disurvei, sudah di ACC. Nah, mungkin minggu depan baru akan mulai dibuka, akan diperbaiki. Itu di wilayah Balidono juga. Ya, yang saya usulkan ada 1 rumah. Memang benar-benar dia layak, karena rumahnya kayak kandang pitik. Hanya 1 itu saya nemukan, 1 itu. Saya cari kemarin, saya muter-muter, ternyata hanya itu, dan usulan dari warga itu. Dan nanti untuk tenaga itu akan dibantu oleh masyarakat secara gotong royong, ya, kearifan lokal. Kearifan lokal itu seperti ini Bu, pertemuan ini kearifan lokal. Jangan sampai kearifan lokal ini hilang. Ya, kemudian gotong royong budaya kita itu jangan sampai hilang, karena itu aset bagi bangsa. Ya. Kemudian juga ada keluarga bermasalah sosial fisiologis, artinya yang menderita penyakit psikologis atau penyakit kejiwaan. Kemudian komunitas adat terpencil, ini di Balidono nggak ada yang orang adat terpencil, artinya dia tinggal sendiri, ada 1 tempat adat di sana dan jauh dari kota, jauh dari kebudayaan. Nah, di Balidono nggak ada, tapi di daerah lain yang di pulau-pulau sana masih ada ini. Korban bencana sosial atau pengungsi. Bencana sosial itu apa Bu? Jenis bencana alam itu bencana sosial. Bencana sosial itu seperti kebakaran, itu bencana sosial. Ini bisa perorangan, bisa keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial, ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial. Misalnya kerusuhan, ya, karena kerusuhan sehingga rumahnya dibakar, tidak tahu apa-apa rumahnya dibakar. Nah itu korban bencana sosial. Kemudian pekerja migran terlantar,
Dulu Mbak Itono ada Bu yang orang dia kerja di luar negeri, tapi secara ilegal sehingga di sana harus dikembalikan. Itu namanya migran. Saya pernah nangani juga di orang Mbak Itono. Kemudian saya jemput, saya bawa pulang, tapi tidak begitu lama setelah sudah terima bantuan pergi lagi sampai sekarang. Bantuannya dikasih ke ibunya sih mengelola. Dapat bantuan Bu untuk usaha supaya dia tidak keluar negeri lagi, biar usaha di rumah dikasih modal. Itu saya ngajukan dulu, sudah dikasih modal, tapi ternyata pergi lagi sampai sekarang, tidak tahu kemana. Kemudian orang dengan HIV/AIDS, nah ini, kemudian keluarga rentan. Rentan itu adalah keluarga muda yang baru menikah, belum sampai 5 tahun usia pernikahan, tapi mengalami masalah sosial dan ekonomi. Artinya penghasilan 100% di atas garis kemiskinan. Ini keluarga rentan namanya. Ya. Makanya ada yang diusulkan keluarga rentan. Ini bisa mendapat program bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nah, kayak kemarin, ini sekarang juga ada program lagi, ini tentang untuk jaring pengaman ekonomi, disingkat JPE, dari pemberdayaan perempuan. Ya, kalau kemarin membuat masker, sekarang membuat pengaman wajah. Itu yang dari apa? Mika itu. Nah, seperti itu. Cuma Mbak Itono hanya kejata 30 orang, jadi 3 kelompok. Sudah saya masukkan kemarin karena biasanya kalau dari dinas itu cepet-cepetan, saya golek ya sewengi cepet-cepetan. Datanya adalah kriterianya adalah kepala keluarga perempuan, artinya yang single parent, kemudian yang perempuan rentan tadi, keluarga rentan, kemudian juga yang korban kekerasan. Korban kekerasan itu kemarin ada saya masukkan, ditanya kok korban kekerasan kenapa Pak? Nah ditinggal lungo bojone. Nang omah dhewe saiki wis ditinggal mbuh nanti bojone ra ngerti, itu termasuk korban kekerasan. Karena ditinggal sendiri di rumah. Tidak tahu limbahnya di mana. Nah itu saya masukkan. Nah itu jadi dan masih banyak ada beberapa karena ada 26 jenis yang namanya PPKS. Itu informasi yang sampaikan. Jadi ketika ada program-program bantuan dari pemerintah itu mengacu dari ini 26 ini ya, yang berhak mendapat sebetulnya ini gitu. Ya, dan di pemerintah melalui Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten itu juga ada yang namanya DTKS, data ya, itu namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu, itu adalah keluarga fakir miskin yang masuk di situ. Jadi kalau sekarang ini lagi mau diupdate karena datanya sudah tidak sesuai. Karena yang sudah mampu masih masuk, yang sudah meninggal juga masih ada, yang sudah pindah juga masih ada. Itu perlu diupdate supaya tidak terjadi kesalahan, salah sasaran dalam memberikan bantuan. Itu yang sekarang sedang bergejolak di seluruh Indonesia, itu basis datanya masih belum valid. Jadi harus diupdate. Nah, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memberikan supaya updating data itu 3 bulan sekali. Maka saya memberikan tadi setelah informasi juga memberikan kepada ibu-ibu motivasi supaya kita keluar dari kemiskinan. Ya, keluar dari data tadi. Saya berharap tidak ada yang masuk kriteria tadi 26. Oke, supaya nanti Mbak Lidono garisnya meningkat, bukan garis merah lagi tapi menuju ke hijau. Nah, merah, kuning, hijau gitu loh. Jadi jangan merah terus. Jadi mengharap bantuan terus. Tapi meningkat. Karena itu namanya proses tadi. Proses perubahan perilaku. Jangan mau perilakunya pengen jadi orang miskin terus. Nah, saya tadi ketika sedang kunjungan ada salah satu yang cerita begitu. Jadi dia protes sama RT-nya, kenapa kok saya tidak dapat bantuan? Gitu.
Padahal kalau dilihat dia sudah mampu, wong sudah bisa punya warung dan sekarang juga sudah laris jualannya, tapi gara-gara tetangganya dapat kok saya nggak dapat dari pemerintah. Lalu diomongi sama RT-nya, lah kowe iki wis rezekimu wis lancar, usahamu lancar. Lah kok gara-gara kowe paling itu berjalan berapa bulan? Apa kamu mau milih yang mana? Milih yang usahamu lancar, apa milih sing ming pirang sasi dibagi bantuan? Nek kowe milih kono, usahamu dicabut karo Gusti Allah. Wis, kayak ming telung sasi rampung kowe malah rasanya medali. Dia sudah berusaha, sudah punya warungnya sudah laris kok. Tapi gara-gara itu mungkin kebawa emosi dan macam-macam. Setelah dikasih pencerahan sama Pak dia baru sadar ujung. Tapi ternyata dia juga dapat. Hari berikutnya pembagian itu dia dapat. Dileke kan enggak, aku ulah tahu saiki. Nah, itu. Ya. Jadi saya memberikan motivasi ke ibu-ibu. Marilah kita masih bisa berusaha. Ya karena masih banyak sebetulnya kalau kita mau mengolah. Kita jangan mencari pekerjaan, tapi kita menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan. Jadi nek jenengan bekerja dhewe iki kepenak. Arep lunga misale aku saiki prai ora usah dadak pamit. Nek jenengan kerja sama orang lain kan pamit. Kalau juragan itu toh. Tapi nek jenengan bekerja sendiri, berusaha sendiri, duwe gawe arep undangan barangmu ndak usah pamit. Tutup ya tutup. Kalau jenengan itu sudah lancar kerjaannya, goleki wong. Mbok warung ning jero nek memang itu jenengan usahane apik, masakane enak, goleki tenan. Itu yang Galsari sana itu gone mlebu nyelempet tapi digoleki. Orang banyak ke situ. Nah, ini. Kemudian juga ada edukasi. Edukasi itu pembelajaran. Nah, mari kita belajar bersama-sama mensikapi situasi yang terjadi sekarang. Ya, kita belajar karena tidak ada batasan orang itu belajar. Dan belajar itu tidak harus di sekolah, tapi di luar sekolah. Bukan hanya yang secara formal, tapi juga non formal. Belajar dari lingkungan. Oh, saya ini musim ini, aku harus ada lagi. Nah gitu. Jadi melihat keadaan, melihat pasar. Saya ini sing payu apa ya? Masker misalnya, bagi masker. Ya kemarin itu loh. Yang bumi sekarang apa misalnya? Nah itu. Jadi harus jeli melihat pangsa pasar yang ada. Nah caranya jenengan dengan 3M. Atau apa 3M? ATM namanya, bukan 3M. 3M itu lah mencegah sarang nyamuk. Dengan ATM, tahu ATM nggih? Senes ATM BNI, BRI bukan. ATM itu yang pertama, amati. Amati. Kayak kok iso ya dodolan ngono. Nah, diamat-amati kenapa kok bisa? Aku ya iso kudune. Nah, gitu, diamat-amati. Jadi perlu penyelidikan. Kemudian T-nya itu ditiru. Apa pertama ditiru? Ini apa ya masakan apa namanya? Tahu apa ini? Tahu isi ya? Nah, tahu isi. Semua orang mesti bisa gawe. Ya, ditiru. Oh, kok iso ya kok. Misalnya nanti jenengan ngicipi enak, ditiru gawe. Mek tahu goreng aku sok. Nah, ditiru pertama. Ya, diamat-amati kayak bakula apa sih? Nah, tak melu. Ditiru. Tapi yang berikutnya adalah M. M itu modifikasi. Dimodifikasi oh iki modelnya mono sesuk aku gawe sing kotak. Nah, gitu loh. Gawe jantung hati. Nah, itu namanya modifikasi. Itu. Jadi yo bahannya sama tahu, tapi jenengan bisa modifikasi digambari jantung hati. Kayak ini loh. Ini apa? Agar-agar ya. Agar-agar itu tadinya cuma seperti ini kan. Sekarang yang modifikasi digambari iwak jerone. Nah, itu modifikasi. Wadahe yo sing apik meneh. Nah, itu. Jadi bisa untuk itu namanya belajar. Belajar itu dari pengalaman bisa, belajar dari orang luar bisa, belajar dari YouTube juga bisa. Ya, saya itu dulu nggak bisa bikin kembang dari sedotan, plastik sedotan. Ya, kemarin karena saya sebagai relawan di lapangan waktu pandemi itu saya sempat bersinggungan atau bertemu dengan PDP, orang yang dalam tanda kutip dia kena virus itu. Cuma
alhamdulillahnya saya tidak salaman dan tidak apa-apa. Cuma waktu saya memberikan bantuan, saya tidak pakai masker, dia tidak pakai masker, difoto lah konangan. Lalu akhirnya saya suruh isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, selama 14 hari di rumah, saya belajar membuat kreasi kembang dari sedotan plastik. Jadi kan bisa di sini, ada yang bisa? Dibakari Mas ya, Pak? Nah, itu pakai lem tembak itu. Potong, diserut pakai itu. Saya punya YouTube-nya. Saya kirim ke Kementerian Sosial ini loh. Untuk yang misalnya jenengan tidak bisa keluar kemana-mana masa isolasi, bikinlah seperti ini. Nah, saya bikin itu. Dan sudah ada yang beli, sudah ada yang pesan beberapa. Ya, saya bikin dari yang bunga mawar, kemudian yang anggrek, kemudian bunga trompet, bunga sepatu. Saya punya. Hari itu Besok tak lihat. Hari ini tidak saya bawa, sebetulnya mau saya bawa tapi ini loh kayak gini. Besok di Nah, itu bisa dipakai untuk waktu program TKK, mari edukasi belajar di pemberdayaan perempuan, itu namanya. Nah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara seperti itu. Coba nganggur, ngomong rumpi, nah, begini. Pas selong, ya, saya waktu itu 14 hari di rumah, saya nggak kemana-mana, 14 hari di rumah, mulai tanggal 18 April sampai tanggal 1 April Mei itu saya baru masuk kerja lagi. Setelah dinyatakan rapid test 2 kali saya negatif, baru saya diperbolehkan silakan Pak, besok Senin sudah mulai kerja lagi. Ya, saya baru di lapangan lagi. Ya, nah itu belajar itu bisa dari mana-mana, bukan harus sekolah dulu. Jangan kan sekolah boleh kurang betul. Sekolah orang sing nompo. Nah, sekolahnya di sini di masyarakat ya belajar. Oh, sekarang buka YouTube, caranya apa saja bisa kok. Bikin roti, bikin ini bisa, buka YouTube itu ya, ada tutorialnya, bikin macam-macam, dimodifikasi seperti itu. Ya, jadi itu supaya kita nanti miliki kemampuan. Ya, kemampuan itu harus dilatih, belajar. Nanti suatu saat ada program bisa di satu kelompok misalnya bentuk namanya kelompok usaha bersama, KUBE, diajukan ke pemerintah. Tapi pesertanya juga harus orang-orang yang tadi misalnya masuk dalam data PDT. Nah, itu bisa bentuk 10 orang satu kelompok, bikin apa? Usaha. Nanti diusulkan bantuannya senilai 20 juta untuk membeli alat-alat untuk bikin usaha. Dan itu hibah, Bu. Jadi tidak harus mengembalikan 20 juta. Pakailah, nanti dipantau tapi perkembangannya bagaimana. Nanti kalau berhasil lomba maju tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Saya dulu mendampingi ada 13 kelompok, 4 kelurahan, Balidono, Tambak, terus Kesenang, Pangirjo. Yang berhasil itu Tambakrejo. Satu kelompok 10 orang, ibu-ibu semua. Dia pertama kali usahanya adalah bikin brownies dan telur asin. Kemudian dikembangkan, 20 juta bisa sudah kembali dari hasil usaha itu. Modalnya balik 20 juta, Bu. Setiap orang sudah bisa dapat setiap bulan 400 sampai 500 ribu satu orang. Yang tadinya jualan cuma bikin itu tok, sekarang sudah bisa buka catering. Siapa yang mau dia siap catering. Ada juga yang dulu tidak bisa bikin roti, makanan apa-apa, hanya jual sayuran. Dulu cuma pakai sepeda, sekarang sudah punya tosa. Nah, dari mana ya? Dari itu hasilnya silih nyilih seperti ada simpan pinjam. Nah, dia sudah misalnya lomba tingkat provinsi kemarin juara 1, dapat 10 juta. Saya mengantarkan karena saya pendampingnya di Wonogiri, dapat 10 juta. Yang terima ketuanya diserahkan oleh Pak Ganjar. Betul. Saya nggak tahu maju tingkat nasional menang atau kalah karena saya nggak ikut lagi. Gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita berusaha sendiri, ya, berusaha untuk meningkatkan supaya kita tidak masuk tadi, ya, di 26 kriteria fakir miskin. Ya, jadi itu kita belajar supaya tadi punya pengetahuan, lalu punya kemauan dan kemampuan untuk keluar dari garis kemiskinan, gitu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ibu-ibu ini saya mohon untuk bisa dipraktekkan,
ya, dipraktekkan. Ya dari awal, dari kecil. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, nanti bisa suatu saat bisa tanyakan ke saya. Ya, kalau perlu nomor HP saya dicatat. Saya kasih nomor HP saya. Yang sudah punya ya nanti, kalau yang belum punya nomor HP saya 081 328 164 407. Itu nomor HP saya. Nanti suatu saat jenengan misalnya mau tanya sesuatu silahkan. Masalah bantuan, masalah program 081 328 164 407. Saya sudah mengajukan proposal untuk kelompok UBE RW 1 dan RW 2. Itu sudah disetujui, tinggal tunggu pencairan. Usahanya adalah warung sembako. 10 orang sudah masuk, tinggal tunggu pencairan. Nggak tahu kapan. Kelompok usaha bersama. Bukan. Jadi UBA ada yang reguler, ada yang PKH. Saya yang reguler, jadi yang di luar PKH. Ya. Itu dari saya, kiranya yang sedikit ini bisa memberi pencerahan kepada ibu-ibu supaya kita bisa meningkatkan ya kesejahteraan kita masing-masing. Kita tidak lagi bergantung kepada pemerintah, tapi kita bergantung pada diri sendiri. Kalau bisa dalam kelompok usaha bisa maju bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Jadi sudah tidak ada nanti aku oleh bantuan ya enggak. Mari kita kelola bersama-sama. Di RW 1 tempat saya itu ada namanya lumbung mandiri. Lumbung mandiri itu untuk masyarakat RW 1. Seperti kemarin misalnya, sing ora oleh bantuan dapatnya dari lumbung mandiri. Dicatat tidak, oh kira oleh lumbung mandiri. Kita sudah 3 kali memberikan kepada masyarakat mereka yang tidak sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah. Karena kita ada donasi, punya donatur. Beri, kalau dia sama sembako, kita kasih sembako juga. Iya sama, kita kasih mereka yang belum dapat. Jadi tidak ada gejolak. Karena kita sudah punya namanya lumbung mandiri RW 1. Satu RW. Ya, yang lain kalau dari pemerintah ini yang nggak dapat, supaya itu diambilkan dari lumbung mandiri. Tapi memang apa layak dapat. Dia dapat, dan karena memang tidak dapat sama sekali bantuan, jadi kita kasih lewat lumbung mandiri diberikan. Itu sudah 3 kali berjalan, karena yang lain kan juga sudah 3 kali mereka dapat. Yang dari pemerintah kita juga sama 3 kali kasih juga. Nah, itu bukan dari situ, ini dari donatur lain kita kumpulkan. RW dikasih kesempatan untuk mengelola, kita bagikan kepada mereka yang belum menerima sama sekali. Nah, bisa dilihat di YouTube, itu lumbung mandiri RW 1. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri? Dan nanti sebelum saya mengakhiri ini, saya akan memberikan ini sedikit kenang-kenangan untuk ya nanti dibagikan yang berhak aja. Hanya sekedar ini ada masker, jumlahnya cuma tidak banyak, hanya 20. Nanti saya serahkan secara simbolis kepada Ibu Ketua RW. Mungkin nanti diserahkan kepada yang berhak, yang belum punya masker. Ya monggo nanti ini saya serahkan ke Ibu Ketua RW, Ketua PKK RW 9 untuk diterima. Ya sekedar dari saya kenang-kenangan untuk di sini. Ya tidak seberapa sih, tapi biarlah ini bisa menjadi nanti berguna, bermanfaat. Amin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima ini sekedar kenang-kenangan untuk warga ini dan khususnya kita supaya ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Artinya kalau tidak ada